Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wal baina minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa UBI on TV yang amat dimuliakan Allah, kembali lagi berjumpa dengan saya Tunku Ibnu Sa'dan dalam program Cahaya Hati. Maka sudah beberapa hari kita melewati bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kepada kita kesempatan juga kesehatan untuk menyempurnakan Ramadan pada tahun ini. Maka Ramadan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang Allah lipat gandakan kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan pada bulan tersebut. Maka bulan di mana Allah simpan kemuliaan demi kemuliaan, mulai daripada kemuliaan yang tersimpan ketika kita melakukan sembahyang sunat tarawih, dan ada lagi yang lebih agung Allah simpankan dalam bulan suci Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang Allah lipat gandakan pahala kebajikan yang mereka lakukan pada malam itu seperti mereka beribadah selama 1000 bulan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, Lailatul Qadar tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Hanya Lailatul Qadar itu terdapat pada umat Nabiullah Muhammad. Maka alangkah ruginya bagi kita yang sempat menghirup udara segar dalam bulan suci Ramadan bila kita mengabaikan satu malam saja untuk tidak berubudiyah. Kadang-kadang malam yang kita abaikan itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka sempurnakan menghidupkan malam pada malam Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita menghidupkan, kita menyempurnakan sempurnanya 30 hari Ramadan, kita selalu menghidupkan malamnya, insya Allah kita akan mendapat dengan kemuliaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya, malam yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan tergolong kita orang yang bertakwa kepada Allah dan mendapat dengan Lailatul Qadar. Dulu sebelum Nabiullah Muhammad, dulu pernah terjadi satu kisah yang dikisahkan oleh Jibril pada Rasulullah. Ada seorang pendekar bahasa kita hari ini, yaitu yang bernama Syama'un Al-Ghazi. Syama'un Al-Ghazi ini seorang yang punya kekuatan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sehingga dengan kehebatan yang dia miliki, dia berperang membantu agama Allah selama 1000 bulan. Dalam masa dia berperang dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Yahudi, makanan yang dia makan hanyalah daging-daging yang tumbuh daripada tubuhnya dia makan sebagai makanan. Minuman yang dia minum hari-hari untuk melakukan peperangan, untuk menambahkan staminanya, hanyalah air liur yang keluar daripada gusinya. Maka itulah menjadi minuman hari-harinya, penuh dengan kesederhanaan tetapi kekuatan begitu besar. Senjata yang dimiliki oleh Syama'un Al-Ghazi untuk menghancurkan kafir-kafir laknatillah di kala itu hanya satu helai janggut onta, ataupun hanya satu helai bulu daripada badan onta. Itulah senjata yang dimiliki oleh Syama'un Al-Ghazi, penuh dengan kesederhanaan. Tapi di kala itu orang-orang kafir tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan Syama'un Al-Ghazi. Maka kemuliaan Syama'un Al-Ghazi berperang selama 1000 bulan. Sahabat bertanya kala itu pada Rasulullah, "Ya Rasul yang mulia, adakah kita akan mendapat pahala berperang 1000 bulan? Sementara kita ini umatmu ya Rasul,
hanya memiliki umur yang begitu pendek daripada pada umat yang sebelumnya. Hanya kebiasaan kita memiliki umur 63 tahun ya Rasul. Bagaimana untuk kita mendapat pahala berperang sampai 1000 bulan ya Rasul? Maka dikala itu Jibril menjawab pertanyaan daripada sahabat kepada Rasulullah. Ya Muhammad, bila umatmu nanti berjumpa dengan malam Lailatul Qadar dan kemudian mereka beribadah pada malam tersebut, mereka berubudiyah kepada Allah pada malam tersebut, mereka membaca Al-Quran, mereka sembahyang sunat, mereka mengerjakan segala kebaikan demi kebaikan pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama seperti Syama'un Al-Ghadi yang telah berperang selama 1000 bulan. Maka begitu besar keagungan, begitu besar kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam Lailatul Qadar malam Allah membukakan pintu rahmat. Malam Lailatul Qadar malam Allah membukakan pintu pengampunan yang selebar-lebarnya kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam di mana Allah mengabulkan doa mereka, malam di mana Allah mengijabahkan doa mereka, malam di mana Allah memandang mereka dengan penuh kasih sayang. Tak kecuali hanya 3 golongan manusia yang tidak akan mendapat pertolongan Allah. Hanya 3 manusia yang tidak akan mendapat ampunan Allah pada malam Lailatul Qadar, kecuali mereka bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Yang pertama, orang yang tidak akan mendapat ampunan pada malam Lailatul Qadar kecuali dengan bertaubat kepada Allah adalah orang yang candu dalam mabuk ataupun sejenisnya. Maka pecandu arak, sesuatu yang memabukkan, baik yang dikonsumsi itu daripada narkoba, daripada sesuatu yang memabukkan daripada zat padat, baik itu sabu-sabu, baik itu pil ekstasi, baik itu ganja, baik itu sesuatu yang memabukkan, ataupun daripada benda yang cair seperti minuman arak, maka tidak akan mendapat ampunan Allah pada malam Lailatul Qadar kecuali dengan taubat kepada Allah. Hadirin pemirsa Obion TV yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, manusia yang tidak akan mendapat ampunan daripada Allah pada malam Lailatul Qadar adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Mereka yang memutuskan tali silaturahmi, lebih-lebih di antara keluarga kandungnya. Terkadang kakak putus silaturahmi dengan adiknya, kadang-kadang adik beradik putus silaturahmi di antara mereka. Hanya kadang-kadang dengan hal sepele mereka putus silaturahmi, sampai tibanya malam Lailatul Qadar mereka masih dalam keadaan bermusuhan, tidak akan mendapat ampunan daripada Allah kecuali mereka menjalin kembali silaturahmi yang telah putus. Mereka taubat kepada Allah, baru mendapat kemuliaan Lailatul Qadar. Yang ketiga, orang yang tidak akan mendapat ampunan Allah pada malam Lailatul Qadar kecuali dengan taubat kepada Allah adalah orang yang dalam hatinya punya sifat iri dan dengki. Artinya, ketika melihat orang lain senang, dia susah. Ketika melihat orang lain susah, dia senang. Inilah sifat yang dimiliki oleh syaitan iblis laknatillah. Maka bila kita hari ini punya sifat iri dan dengki, taubat kepada Allah. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Karena tidak akan mendapat kemuliaan Lailatul Qadar, tidak akan mendapat ampunan daripada Allah bagi manusia yang dalam hatinya tersimpan sifat iri dan dengki. Yang keempat, manusia tidak akan mendapat ampunan pada malam Lailatul Qadar kecuali dengan taubat kepada Allah adalah anak yang durhaka dengan orang tua. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam Zabur adalah kita sebagai anak wajib berbakti kepada orang tua.
Nabi mengatakan dalam hadisnya, ridha Rabbi fi ridha walidaini. Ridha Allah bagi kita seorang anak sangat tergantung pada ridha orang tua. Marah Allah juga pada marah kedua orang tua. Bila hari ini kita mendapat ridha orang tua, lebih-lebih akhir Ramadan, Lailatul Qadar akan tiba, kita senangkan orang tua kita. Kita berkhidmat kepada orang tua kita. Kita menyayangi sepenuhnya orang tua kita. Pada waktu senja-senjanya dia akan kembali kepada Allah, minta ridhanya. Maka dengan ridhanya sempurna Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan ridha orang tua kelak kita akan menjadi orang yang mendapatkan surga yang paling tinggi. Pada kedudukannya kita akan menjadi manusia yang dirindukan oleh surga. Maka 4 orang itu bila tidak bertaubat kepada Allah pada malam Lailatul Qadar, tidak akan mendapat ampunan, sia-sia semata Ramadannya. Hadirin pemirsa Obion TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan. Semoga tidak tergolong kita dalam golongan 4 orang yang tidak mendapat ampunan pada malam Lailatul Qadar. Bila manapun ada di antaranya pada kita, tubu ila Allah, segera bertobat kepada Allah. Jangan sampai Ramadan lewat, Lailatul Qadar lewat, kita tidak mendapat kemuliaan Ramadan dan Lailatul Qadar tersebut. Hadirin pemirsa Obion TV yang dirahmati Allah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan berjumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.